Hola hola hola, welcome back to my channel. Jadi guys, video kali ini aku mau bagiin resep serundeng daging. Nah, serundeng daging ini tuh kayak menu wajib anak kosan ya guys, karena dia tuh tahan lama dan rasanya tuh juga enak, manis, gurih gitu. Nah, serundeng sendiri ini tuh terbuat dari daging sapi dan juga kelapa parut ya. Serundeng sendiri tuh biasanya buat jadi lauk makan nasi ya, entah itu nasi putih, nasi uduk ataupun nasi kuning. Nah, untuk bahan dan cara buatnya langsung aja check this out. Untuk bahan yang pertama, ini aku menggunakan sekitar 13 sendok makan kelapa muda parut. Lalu aku di sini juga menggunakan sekitar 500 gram daging sapi. Ini aku pakai yang bagian khas dalam ya guys, dan aku udah potongin agak tipis kayak gitu. Kemudian untuk sisi seningnya nanti, ini aku menggunakan sekitar 2 sendok makan gula pasir. Lalu aku juga menggunakan sekitar 2 sendok teh chicken powder. Lalu aku juga pakai ini sekitar 2 sendok teh garam. Kemudian untuk si rempah-rempahnya aku menggunakan ini sekitar setengah sendok makan jinten bubuk. Lalu aku juga pakai 1 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian di sini aku juga pakai sekitar 1 sendok makan asam jawa. Lalu aku juga pakai sekitar 2 cm lengkuas yang nanti akan kita geprek. Lalu untuk si cairannya ini aku menggunakan sekitar 350 ml air putih. Lalu untuk bumbunya sendiri ini aku menggunakan sekitar 6 siung bawang putih. Lalu aku juga pakai ini sekitar 13 siung bawang merah. Lalu aku juga pakai ini sekitar 3 buah cabai merah yang udah aku buang isinya ya guys. Kemudian di sini aku juga pakai sekitar 3 lembar daun salam. Lalu aku juga pakai ini sama, aku pakai 3 lembar daun jeruk. Kemudian di sini aku juga menggunakan sekitar 100 gram gula merah yang udah aku sisir. Dan langsung aja cooking time. Pertama ini kita akan haluskan untuk si bumbunya ya. Ini ada bawang merah, bawang putih dan juga ada cabai merah ya. Ini kita blender sampai dia itu halus. Kalau misalkan kalian mau diulek itu juga nggak apa-apa ya, terserah kalian. Pokoknya yang penting bumbunya itu halus. Kalau si bumbunya ini udah halus, lalu lanjut ini kita akan siapin untuk bahan marinasinya ya. Ini dagingnya kita masukin ke dalam wadah yang lebih besar. Kalau misalkan dagingnya itu udah masuk semua, kemudian ini kita tinggal tambahin bumbu yang udah kita haluskan tadi ya, atau yang udah kita blender. Kemudian kita masukkan ketumbar dan jinten, lalu kita masukkan juga seasoning ya guys. Dan yang terakhir ini kita akan aduk-aduk untuk si dagingnya ya, biar si bumbunya ini kecampur merata. Dan ini kita akan diamkan selama kurang lebih 15-20 menit ya. Udah 20 menit, lalu lanjut ini kita panasin pan yang udah kita kasih sedikit minyak. Lalu kita masukin daging yang udah kita marinasi tadi ya. Ini kita masukin semuanya. Nah, kalau si dagingnya ini udah masuk semua kayak gitu, ini sambil kita rata-ratain gitu ya guys, biar si dagingnya ini kemasak. Nah, ini kita akan tunggu sampai si jus dari dagingnya ini agak keluar ya, dan warnanya itu berubah. Nah, ini kan jusnya udah mulai keluar ya. Dan jangan lupa ini kita bolak-balik biar si dagingnya itu matangnya merata. Oh iya guys, hampir aja kelupaan. Kalian juga jangan lupa masukin daun salam dan juga daun jeruk ya. Kalau udah masuk, terus ini tinggal kita bolak-balik lagi biar si daun salam dan juga daun jeruknya ini layu dan mengeluarkan aroma ya guys. Nah, itu dagingnya udah berubah warna semua, tinggal kita tambahin air ya. Ini aku pakai sekitar 200 ml. Nah, kalau udah ini tinggal kita masukin asam jawa dan juga lengkuas yang udah digeprek ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar.
Lalu ini jangan lupa kita masukin juga untuk si gula merah yang udah disisir ya guys. Ini kita masukin semuanya dan kita akan aduk-aduk biar si gula merahnya ini melted ya. Dan ini kita akan masak sampai si dagingnya ini empuk dan si cairannya ini menyusut ya guys. Nah ini kita cepetin ya guys. Ini tuh airnya udah menyusut kayak gitu. Menyusutnya itu yang gak menyusut banget, itu masih ada kelihatan cairannya. Kalau udah kayak gitu, kemudian ini kita tinggal cicipin ya atau koreksi rasa. Kalau misalkan rasanya tuh udah pas, ini kita tinggal masukin untuk si kelapa parutnya ya. Ini kita masukin semuanya. Kalau si kelapanya ini udah masuk semua, kemudian kita aduk-aduk atau campur-campur biar si kelapanya ini kecampur ya sama bumbu dan juga dagingnya. Ini tinggal kita ratain aja untuk si bumbunya. Nah itu kelapanya kalau udah kecampur dengan bumbu itu jadinya kayak gitu ya. Dan ini kita akan masak dengan api kecil ya guys, biar dia itu nanti nggak gosong. Karena proses masaknya itu lama dan kita juga harus bolak-balik ya, biar si kelapanya ini nggak mengendap di bawah dan jadinya itu gosong. Karena si kelapanya ini kan basah, jadi dia itu rawan gosong kalau nggak dibolak-balik gitu ya guys. Dan ini kita akan masak sampai dia itu teksturnya itu agak kering gitu ya. Emang prosesnya itu agak lama, tapi itu yang bikin seru ya guys. Seru nunggunya. Oh iya guys, untuk si bumbunya itu biasanya ada yang pakai cabai merah, ada juga yang nggak pakai ya. Jadi itu sesuai selera kalian aja. Ini aku kenapa tambahin cabai merah, karena biar dia itu warnanya lebih cantik ya guys. Nah ini tuh kelapanya udah mulai agak kering, jadi dia teksturnya tuh kayak gitu ya guys, nggak yang terlalu kering banget, keringnya itu pas. Ini tinggal kita aduk-aduk sebentar. Kalau misalkan kalian pengen yang kering banget, ini kalian masaknya lebih lama lagi ya. Ini karena aku keringnya itu udah pas, ini tinggal kita matikan dan siap untuk disajikan. Dan tara, udah jadi. Finally guys, akhirnya ini tuh udah jadi. Setelah sekian lama mengaduk-aduk untuk si kelapanya ya. Ini tuh asli masaknya itu emang seru banget. Karena masaknya itu tricky, kalian harus masak dengan api yang kecil ya guys, biar si kelapanya ini nggak gosong. Jadi itu harus diaduk terus ya guys. Dan ini tuh pas ya guys, nggak terlalu kering, terus dagingnya itu juga empuk, dan yang pasti awet. Dan untuk kalian, aku udah cantumin bahan yang lebih detail itu di kolom deskripsi ya. Support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share.